Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Saya Idea Fasla Putri dengan NIM belakang 09. Tema saya yakni tentang tujuan pendidikan menurut para mufassir Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ada Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, agar beribadah kepadaku. Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Jadi, menurut tafsir Al-Misbah oleh karyanya Dr. Quraish Shihab, jadi kata liya'budun di sini tidak semata-mata hanya beribadah atau tunduk dan taat kepada Allah atau bentuk penghambaan yang lainnya, namun bagaimana seseorang ini dapat memunculkan rasa keagungan dalam jiwanya terhadap Sang Pencipta. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini berkenaan tentang tujuan ibadah. Dan tujuan ibadah ini bukan semata-mata Allah membutuhkannya, namun agar manusia dan jin ini taat dan tunduk kepada Allah. Selain itu juga untuk mengenal Sang Pencipta. Nah, menurut tafsir Tarbawi, ayat ini menjelaskan atau nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini ya tentang tujuan jin dan manusia ini diciptakan. Allah secara khusus menciptakan jin dan manusia ini diberikan pemikiran, diberikan akal untuk berpikir dan dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu dalam kesehariannya manusia ini harusnya dilandasi dengan ibadah. Ibadah itu tidak hanya sekedar sholat, zakat atau puasa, namun juga mencakup segala aspek dalam kehidupan. Dan menurut tafsir Tarbawi ini, hakikat ibadah di sini adalah bentuk penghambaan, bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan apa yang diperintahkan dan mencegah dari yang mungkar. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ada di dalam Quran Surah Az-Zariyat ini itu mengajarkan tentang hakikat diri manusia, di mana dalam pembelajaran pendidikan itu membutuhkan proses manusia dalam mengembangkan potensi dari dalam dirinya, dan potensi itu dapat dikembangkan kalau manusia mengenali dirinya sendiri. Maka dari itu ayat ini berkenaan dengan hakikat ciptakannya manusia, sehingga manusia paham akan keberadaan dirinya di dunia ini. Nah, secara tersirat, Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 ini membahas atau tujuannya itu tentang bentuk manusia ini tunduk kepada Sang Pencipta. Jadi setelah paham akan keberadaan dirinya, akhirnya manusia ini dapat tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Bagaimana kalau ciri orang yang terpelajar, mereka mematuhi norma-norma yang berlaku dalam lingkungannya. Kemudian selanjutnya ada Quran Surah Ali Imran ayat 137 sampai 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Artinya, sungguh sunnah-sunnah Allah telah berlalu sebelum kamu. Karena itu, berjalanlah kamu ke
ke segenap penjuru bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Jadi dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 sampai 139 menurut tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa di sini sunanun ini adalah sunatullah. Sunatullah ini adalah ketetapan Allah yang tentunya berhubungan dengan maslahah ummah. Kemudian ada hudan di sini adalah petunjuk. Petunjuk ini Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mencakup prinsip-prinsip ajaran Islam seperti akidah dan akhlak. Kemudian juga ada wala tahinu wala tahzanu. Ini dalam tafsir Qurtubi ini menjelaskan bahwa pada saat perang Uhud itu ayat ini berkenaan dengan perang Uhud. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa kesudahan yang telah terjadi ini baik untuk kaum muslimin dan sebaliknya untuk orang-orang kafir. Jadi sebaiknya kaum muslimin hendaknya belajar dari kesalahan pada perang itu. Nah, kemudian juga Allah menjadikan Al-Quran itu ada sejarahnya, ada peristiwa-peristiwanya itu untuk kaum muslimin belajar agar tidak terjerumus pada kesalahan yang berulang. Dan pada ayat ke 139 wala tahinu wala tahzanu itu Allah menghibur kaum muslimin di mana yang tinggi derajatnya itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, nilai pendidikan yang ada dalam Quran surah Ali Imran ayat 137 sampai 139 yakni menurut tafsir Tarbawi bagaimana kemudian tujuan pendidikan ini membentuk hati yang teguh dan tidak goyah sehingga tidak mudah percaya dengan hal-hal yang masuk ke dalam dirinya. Kemudian juga menghindari dari kesalahan yang berulang. Tujuan pendidikan itu seperti dianjurkannya pelajaran sejarah agar intinya lagi-lagi kesalahan-kesalahan yang dulu itu tidak terulang. Kemudian selanjutnya Quran surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Yang artinya yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lainnya, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, dan rumah-rumah ibadah Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut asma Allah. Dan Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Yaitu orang-orang yang jika kamu berikan kedudukan di bumi, mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan.
Jadi dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41 ini menurut tafsir Al-Misbah itu ada kata lahudimat. Nah, kata lahudimat ini artinya dirobohkan. Dan ini adalah larangan Allah untuk merobohkan rumah-rumah ibadah atau gereja-gereja Ahlul Dhimmah. Walaupun pada zaman dahulu masjid-masjid umat Islam dirobohkan. Nah, menurut Al-Qurtubi, jadi cerita di balik ayat ini, pada saat itu Nabi SAW itu diusir dari kampung halamannya di Mekah. Karena apa? Karena berbeda pendapat. Berbeda pendapat di sini maksudnya bahwa mereka menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhannya, sehingga orang-orang Mekah pada saat itu tidak setuju dan malah mencaci, memaki Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah dan para pengikutnya hijrah. Dan dari sini Allah membolehkan adanya perang. Karena pada saat itu pasukan kaum muslimin telah banyak, dan Allah juga akan menolong hambanya yang dapat menolong agamanya, yakni orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya adalah jadi tujuan pendidikan menurut tafsir Tarbawi dari ayat ini adalah bagaimana dibentuknya manusia yang menghormati hak-hak manusia lainnya dan dapat memanusiakan manusia. Juga selain itu dijelaskan ciri-ciri orang yang beriman, yakni menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mencegah yang munkar dan melaksanakan yang ma'ruf. Nah, tujuan pendidikan dari ayat ini yakni membentuk pribadi yang memiliki kesadaran emosional, kesadaran spiritual, kecerdasan spiritual, kemudian juga mengetahui benar dan salah, kemudian membentuk karakter integritas yang tinggi, dan juga kepekaan sosial. Nah, kemudian selanjutnya Quran Surah Al-Fat ayat 28 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang terhadap sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil,
yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan menyenangkan hati penanam-penanamnya. Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi dalam Quran surah Al-Fat ayat 28 sampai 29 ini dalam tafsir Al-Misbah ada huda. Huda di sini adalah Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini mengajarkan prinsip-prinsip Islam, yakni akidah dan akhlak. Kemudian juga ada masal. Masal di sini adalah perumpamaan, bagaimana kemudian benih ini diumpamai sebagai Rasulullah dan para pengikutnya. Jadi ketika benih itu semakin tumbuh, semakin berkembang, begitu juga dengan orang-orang mukmin yang semakin tumbuh dan berkembang dan luas agama Islam pada saat ini. Kemudian juga menurut tafsir Ibnu Katsir, jadi ini membahas tentang sifat Nabi yang lemah lembut, juga baik, dan juga Allah memberikan pujian kepada sahabat-sahabat Nabi dengan perumpamaan tumbuhan. Nah, bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini selalu mendorong dan memperkuat Nabi, dan juga selalu menolong dan mendukung Nabi Muhammad SAW. Nah, nilai pendidikan yang terkandung dalam ayat ini, tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk pribadi yang lembut dan juga tegas. Lembut dalam kebenaran dan ketegasan dalam melakukan kesalahan. Nah, selain itu dengan dimilikinya sikap ini, sehingga nanti akan muncul keteguhan hati untuk menjalankan prinsip yang telah dilakukan dan dapat menyesuaikan dengan atau mengambil sikap dari suatu kejadian. Kemudian juga tujuan pendidikan yang ada di dalam Quran surah Al-Fat ayat 28 sampai 29 ini adalah bagaimana dapat membentuk sifat rendah hati dan juga dapat menjadikan lingkungan sekitarnya damai dan penuh kasih sayang dan cinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.